Shalom. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi kita dalam ibadah online sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, dahsyat, haleluya, puji Tuhan, yes, yes, yes. Puji Tuhan. Adik-adik di rumah sehat? Sehat. Puji Tuhan. Adik-adik, hari ini Tante mau tanya. Hari ini kita ada yang beda ya. Apa coba? Adik-adik yang mengikuti sekolah minggu ibadah online pasti tahu semuanya. Kita hari ini beda. Apa coba Tante tanya? Iya, hari ini kita syutingnya di mana? Di BBG. Apa itu BBG? Bangka Botanical Garden. Iya, adik-adik pasti tahu semua. BBG itu adanya di dekat Pantai Pasir Padi. Adik-adik pasti tahu. Nah, adik-adik, kita akan mulaikan ibadah sekolah minggu online kita hari ini ya. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Doa kita akan dipimpin oleh Cece Yolin. Oke, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu hari ini kami boleh mengikuti ibadah online. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik, sebelumnya Tante mau tanya dulu. Satu hari itu berapa lama sih? Iya benar, satu hari itu ada 24 jam. Mulai dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Kita angkat pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita angkat kembali ya, dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan ya. Kita semua mau memuji Tuhan. Adik-adik di rumah tetap memuji Tuhan setiap harinya. Amin. Amin.
kita sekarang akan kita akan olahraga pagi hari ini ya. Sekarang kan lagi banyak virus tuh. Untuk menghindari virus masuk tubuh kita harus disiplin, kita harus berolahraga. Kita berolahraga sambil memuji Tuhan ya. Kita akan pujian di kepak-kepakan sayapnya. Goyang semuanya ya. Kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama. Goyang kiri, puji Tuhan. Goyang kanan, puji Tuhan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, puji Tuhan. Goyang kanan, puji Tuhan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Di kepak-kepak, kepak-kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Kakinya goyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar tubuh sehat. Ya, supaya tubuh kita sehat ya. Memuji nama Tuhan. Goyang kiri, puji Tuhan. Goyang kanan, puji Tuhan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, puji Tuhan. Putar ke kiri, putar ke goyang kiri, puji Tuhan. Goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, puji Tuhan. Goyang kanan, puji Tuhan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Puji Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan? Haleluya. Puji Tuhan. Kita sambung pujiannya. Tanganku ke depan. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Puji Tuhan bersama-sama. Kakinya ya. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Puji Tuhan bersama-sama. Badannya, badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Puji Tuhan bersama-sama. Kepalanya, kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Puji Tuhan bersama-sama. Terakhir pinggulnya, pinggulku ke kanan, pinggulku ke kiri, pinggulku ke kanan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan. Puji Tuhan bersama-sama. Sambil bertepuk tangan, sambil bertepuk tangan. Puji Tuhan bersama-sama. Sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Puji Tuhan. Adik-adik tahu nggak? Bulan ini adalah bulan Februari. Biasanya disebut dengan bulan kasih sayang. Nah, Tuhan Yesus juga mengasihi kita. Bahkan kasih Tuhan Yesus itu lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, dan lebih indah dari bunga di taman. Kita angkat pujian kasih Yesus. Indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah.
mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. 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 Baik adik-adik, kita akan berdoa dulu ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau hari ini kami boleh mengikuti ibadah ini. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami, menjamah hati dan pikiran kami, agar kami dapat duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Hai adik-adik sekolah minggu. Ketemu lagi dengan saya Kak David. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema yang akan kita ulas pada hari ini mengenai kedisiplinan waktu yang daripada Tuhan. Pada kesempatan ini, Kak David mau mengulas kembali bagaimana kisah seorang tokoh Daniel. Ada di sini yang bernama Daniel. Hai Daniel. Daniel adalah seorang tokoh yang diceritakan dalam firman Tuhan bahwa dia seorang yang setia. Dia seorang yang memiliki satu kedisiplinan rohani saat dia berhubungan atau berdoa kepada Tuhan. Kita mau lihat ayatnya. Mari buka Alkitabnya masing-masing. Terdapat di Daniel 6 ayat ke-12. Kak David tunggu adik-adik semuanya membuka Alkitab. Puji nama Tuhan. Kita baca bersama-sama Daniel 6 ayat 12. Begini firman Tuhan. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kita sebagian sudah mengerti ceritanya seorang Daniel ini waktu dia dibuang atau dipindahkan ke gua singa. Nah, benar. Dialah Daniel. Baik, pada kesempatan ini kita mau belajar dari kisah seorang Daniel. Di ayat yang pertama, kedua, dan ketiga dijelaskan bahwa Daniel adalah orang yang dipilih menjadi salah satu pejabat tinggi. Wow, begitu senangnya kalau misalnya adik-adik di rumah suatu saat kelak nanti dipilih Tuhan, dipilih papa mamanya, dipilih oleh pejabat negara menjadi seseorang yang dipercaya. Artinya di sini kita menjadi seorang pilihan yang dipercaya, baik orang sekitar kita, papa mama, guru, ataupun Tuhan sendiri. Nah, kita melihat apa yang membuat Daniel ini bisa terpilih menjadi seorang pemimpin pejabat tinggi yang membawahi banyak orang. Nah, di ayat kedua kita lihat bersama-sama pada Daniel 6 itu, lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Dan di sini dijelaskan bahwa ada satu sifat, ada satu karakter yang dimiliki seorang Daniel, yaitu apa?
dia memiliki kedisiplinan rohani. Bahkan di ayat yang ke-12 kita lihat tadi, lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allah. Jadi ceritanya begini adik-adik. Sebelum Daniel dipindahkan ke gua singa, dia mendapati satu masalah bahwa banyak orang yang tidak suka dengan dia. Sama halnya ketika adik-adik mungkin waktu berada di sekolah, waktu adik-adik mungkin ada di rumah. Ada orang mungkin yang tidak suka dengan saat kita beribadah kepada Tuhan. Contohnya nih, yang namanya disiplin. Daniel memiliki satu kedisiplinan rohani. Artinya, saat dia ditemui banyak orang sedang berdoa, dia hanya fokus untuk berdoa kepada Tuhan. Dia tidak menggunakan HP, dia tidak menggunakan mainan, dia tidak menggunakan orang banyak untuk bersama-sama berdoa. Dia hanya sendiri bersama Tuhan. Nah, di sini kita melihat waktu kita mendapatkan masalah. Adik-adik mungkin di sekolah masih belum puas dengan nilai-nilai yang bagus. Tapi lewat kedisiplinan adik-adik belajar dengan sungguh-sungguh, pasti suatu saat kelak kita mendapatkan hasil yang terbaik. Sampai cita-cita harapan kita juga dijamin oleh Tuhan. Artinya kita belajar seperti seorang Daniel. Saat dia menghadapi masalah, sekalipun dia dibuang ke gua singa, karena dia memiliki keyakinan, karena dia seorang yang disiplin, berdoa kepada Tuhan, disiplin menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, mara bahaya malapetaka dijauhkan oleh Tuhan. Artinya singa itu tidak akan mengganggunya karena kemurahan Tuhan. Baik adik-adik, sama halnya dengan Daniel, kita harus memiliki sikap seperti Daniel, memiliki kedisiplinan di dalam waktu yang Tuhan berikan. Nah, pada saat ini kita sedang mengikuti ibadah secara online. Kak David percaya Tuhan hadir di rumah kita masing-masing. Tuhan melihat adik-adik semua, apa yang sedang adik-adik lakukan. Apakah adik-adik benar-benar mengikuti ibadah secara online ini? Atau adik-adik sambil memegang HP, sambil bermain game? Atau adik-adik menonton, mengikuti ibadah ini sambil mengemil, sambil makan? Apakah itu yang namanya disiplin? Coba tanya papa mamanya, apakah adik-adik sudah disiplin atau belum? Nah, sudah tahu jawabannya? Mari belajar seperti Daniel. Waktu Daniel dipindahkan, dibuang ke gua singa. Wow, kalau kita sendiri tahu singa itu seperti apa. Dia salah satu hewan buas. Kalau kita berada di dekat singa, mungkin nyawa kita menjadi taruhannya. Tetapi uniknya, kisah Daniel ini menceritakan bahwa kuasa Tuhan itu terjadi atas hidupnya. Karena apa? Dia orang yang disiplin. Sehingga sewaktu dia dibuang ke gua singa, dia tidak mengalami luka, dia tidak mati, dia tidak kenapa-kenapa. Karena ada roh Tuhan, ada kuasa Tuhan yang berjaga-jaga atas seorang Daniel. Adik-adik mau seperti Daniel senantiasa dilindungi Tuhan. Bahkan waktu adik-adik sendiri sedang tidur, sedang belajar, mari belajar menghargai waktu, disiplin dalam waktu. Kalau sudah hari Minggu, adik-adik sudah tahu pastinya harinya Tuhan, kita beribadah bersama-sama walaupun sementara ini masih secara online, tapi tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan sebab Tuhan Yesus baik. Kita belajar menjadi disiplin, kita belajar menghargai waktu supaya Tuhan senantiasa memberkati kita. Apa yang menjadi kerinduan adik-adik, apa yang menjadi cita adik-adik di rumah, biarlah Tuhan menjawab lewat apa yang sudah adik-adik kerjakan. Artinya, mari dengan sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Tanggalkan semua HP, permainan, apa yang menjadi kesukaan kita. Toh, nantinya juga ada saatnya bermain. Ada saatnya kita bercerita dengan papa mama. Terlebih, ada saatnya untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan.
Puji nama Tuhan. Biarlah renungan singkat ini membawa pelajaran bagi setiap adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, supaya senantiasa semakin kita setia mengikuti ibadah, kita disiplin waktu. Kalau sudah diumumkan ibadah sekolah minggu jam 10, mari dengan pakaian yang rapi, sudah mandi, artinya sudah makan juga, kita siap memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sehingga tercapailah apa yang akan kita inginkan kelak. Puji nama Tuhan. Doa Kak David serta guru-guru sekolah minggu, supaya anak-anak semakin diberkati Tuhan, semakin setia, terlebih disiplin dalam mengikuti ibadah-ibadah yang sudah ditentukan. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Salam sehat selalu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Sampai di sini cerita firman Tuhan pada saat ini. Doa kakak senantiasa memberkati adik-adik di rumah. Mari kita tutup ibadah online kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa yang baik atas segala berkat kemurahan-Mu, di mana pada saat ini kami sudah mengikuti ibadah secara online. Kami percaya Roh Kudus yang hadir menuntun setiap hidup kami, dalam setiap pertumbuhan kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang dengar-dengaran dan dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih, berkati orang tua kami, berkati pekerjaan mereka, berikan kesehatan senantiasa bagi mereka. Terpuji, termulialah nama-Mu Tuhan, kekal sampai selamanya. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.